wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan memulai untuk melakukan praktikum IPA pada modul 3 dengan KP2 uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Yang pertama saya akan memulai dengan uji karbohidrat. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada piring-piringan atau pisin di sini ya. Kemudian ada juga bahan-bahan makanan, ada margarin, nasi, tahu putih, kentang, pisang, apel, telur rebus yang putihnya saja, tepung terigu, gula pasir, biskuit, dan juga di sini saya menggunakan sendok untuk nanti melumerkan makanannya. Kemudian saya juga menggunakan betadine sebagai pengganti kalium iodida atau lugol. Maka dari itu, simak baik-baik video atau praktikum IPA uji karbohidrat yang akan saya praktekkan. Inilah bahan-bahan makanannya ya. Semuanya sudah saya siapkan. Kita akan tetesi masing-masing dengan betadine ini. 1. Kentang sudah. Nasi, margarin, kemudian tahu putih, biskuit, pisang, gula pasir, tepung terigu, kemudian tahu putih, terakhir apel. Kita akan lihat perubahannya ya, perubahan warna dari masing-masing bahan makanan ini. Beberapa menit kemudian saya akan lihat. Kita campur dulu aja ya. Ini kentang, nasi. Nah, ini hasil dari uji karbohidrat. Ada beberapa makanan yang berubah warna ya. Di sini tahu putih, telur putihnya juga, margarin, gula pasir, dan apel ini hanya terlihat berubah warnanya hanya warna coklat atau coklat kehitaman sedikit ya. Coklat, tidak jauh berbeda dengan warna pada bahan semula gitu ya. Namun setelah dilihat antara tepung terigu, kentang, nasi, apalagi ini ya, sangat berubah warna. Biskuit dan juga pisang ini berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Nah, ini menandakan bahwa bahan-bahan makanan ini mengandung karbohidrat yang lumayan cukup tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Ini yang berubah warnanya biru ke ungu-unguan gitu ya, hitam atau biru pekat berubahnya. Praktikum IPA selanjutnya yaitu uji lemak. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan uji lemak. Yang pertama ada beberapa hal, sendok, 1 buah sendok ya. Kemudian ada juga 2 buah pipet. Kemudian ada juga air, kemudian minyak, ada juga lilin. Kemudian bahan-bahan yang akan diuji ada susu, ada santan, ada pepaya, kacang tanah kering, singkong kering, kemiri, kemudian margarin, seledri, wortel, biji jagung yang kering. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa sampul coklat berjumlah 12. Mari kita mulai saja untuk melakukan praktikum uji lemaknya. Oke, kita akan mulai saja dengan menghisap air putih dengan pipet secukupnya. Kemudian kita letakkan di kertas air.
Ini kita gunakan sebagai pembanding ya, yang mana yang mengandung air saja atau minyak ya. Kita akan tunggu selama 10 menit. Kita hisap yang minyak. Oke. Ini minyak kita simpan. Oke. Cukup. Kita tunggu selama 10 menit ya. Selanjutnya kita akan memanaskan margarin dengan cara menyimpannya pada sendok sampai dia meleleh. Oke, kita tunggu saja sampai margarinnya meleleh. Cukup ya. Kemudian kita simpan ke kertas margarin. Oke. Ini juga sama, kita tunggu selama 10 menit ya. Sudah menyimpan waktunya. Oke, stopwatch. Selanjutnya kita akan meneteskan susu ya. Susu kita teteskan. Cukup. Oke, next kita masuk ke santan. Santan kita teteskan juga. Secukupnya aja. Oke, simpan lagi. Pepayanya pepaya kuning ya guys, ini memakainya. Kita gosok-gosok aja sampai berulang kali. Kita gosok-gosok berulang kali. Cukup. Kemudian maju ke kacang tanah. Ini terus dilakukan secara berulang-ulang ya. Kacang tanah juga dilakukan secara berulang-ulang. Lanjut ke singkong kering. Kita oles-oles juga beberapa kali ya singkong keringnya sampai berbekas. Lanjut ke seledri. Ini daun seledri kita ramas, kita gosok-gosok juga beberapa ulang kali sampai basah sedikit kertasnya ya. Oke, cukup. Lanjut ke wortel. Kita oles-oles juga wortel beberapa kali. Cukup ya. Kemudian juga kemiri. Ini kemiri ya. Kita gosok-gosok juga kemirinya. Oke, semuanya sudah saya gosok-gosok ya. Kita tinggal tunggu aja sampai 10 menit. Nanti kita lihat hasilnya menggunakan senter atau ke cahaya. Apakah akan ada bekas minyak di antara semua ke-12 kertas sampul yang berwarna coklat ini. Jika ada yang meninggalkan bekas minyak, berarti itu adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Jikalau nanti hasilnya tidak ada bekas, kering saja begitu atau tidak transparan si sampulnya, berarti makanan tersebut tidak mengandung lemak. Oke, kita tunggu hasilnya aja ya, 10 menit kemudian. Oke, 10 menit sudah berlalu, kita akan lihat hasilnya ya. Tadi yang pertama ada minyak dan air. Kita lihat ya, tuh di sini terlihat sekali minyak berbekas sedangkan air tidak. Berarti lihat ya, minyak itu mengandung lemak. Kemudian nomor 1 dan 2 ada kemiri dan margarin. Keduanya berbekas, ini menandakan kemiri dan margarin itu mengandung lemak. Kemudian nomor 3 dan 4 ada seledri dan wortel.
Keduanya tidak berbekas sama sekali, berarti aman dari lemak ya, antara seledri dan juga wortel. Nomor 5 dan 6, kita lihat ada biji jagung kering dan singkong kering. Keduanya juga tidak ada bekas ya, tuh bersih. Nomor 78 ada kacang tanah kering dan juga pepaya. Di sini terlihat kontras, kacang tanah kering berbekas, berarti ini mengandung lemak. Sedangkan pepaya itu tidak berbekas. Yang terakhir ini ada santan dan susu. Nah, ini terlihat sekali ya, santan juga berbekas, susu juga berbekas. Berarti keduanya itu mengandung lemak. Itulah tadi hasil pengamatan kita di praktikum IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.